Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Prodi Ekonomi Syariah 2 dengan NIM 2120602065. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan definisi reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Lalu, kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariat Islam. Antara lain, dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan suku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai reksadana syariah. Reksadana syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tahun 2000. Lalu, tujuan reksadana syariah adalah untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tahun 2001, untuk pertama kalinya, Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20 DSN MUI 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Berikut ini adalah beberapa fakta mengenai reksadana syariah yang dikutip dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Antara lain, yang pertama, produk reksadana syariah dijamin kesyariahannya oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan yang kedua, reksadana syariah dikelola oleh unit khusus. Yang ketiga, reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi syariah. Dan yang keempat, reksadana syariah memiliki banyak pilihan produk. Yang kelima, reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri pertama di Indonesia. Dan yang keenam, reksadana syariah memiliki rata-rata pertumbuhan market cap paling tinggi. Dan yang ketujuh, market flash reksadana syariah tersedia secara offline maupun online. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan reksadana syariah dan reksadana konvensional. Pertama, reksadana syariah. Pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip syariah serta diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan reksadana konvensional, pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip kontrak investasi kolektif, serta diawasi oleh OJK saja. Reksadana syariah dilakukan proses cleansing, sedangkan reksadana konvensional tidak dilakukan. Reksadana syariah, prinsip saham menjadi acuan dalam penentuan jenis saham perusahaan beserta segala transaksi di dalamnya. Sedangkan reksadana konvensional, penentuan saham perusahaan dan transaksi di dalamnya tidak harus mengacu pada prinsip syariah. Reksadana syariah, keuntungannya dibagi ke investor dan manajer investasi berdasarkan ketentuan yang telah disetujui. Sedangkan reksadana konvensional, keuntungannya dibagi ke investor dan manajer investasi berdasarkan suku bunga yang berlaku. Reksadana syariah, kerugian ditanggung oleh pemodal. Sedangkan reksadana konvensional, kerugian atau risiko ditanggung oleh manajer investasi karena ada 5 keuntungan reksadana syariah. Yang pertama, unit penyertaannya terjangkau. Unit penyertaan yang dapat dibeli oleh investor dimulai dari harga 100.000, tergantung pada tujuan investasi. Dan yang kedua, diversifikasi investasi. Dengan adanya diversifikasi investasi, risiko investasi dalam reksadana syariah bisa jadi lebih kecil
apabila salah satu jenis investasi yang dimiliki investor mengalami penurunan. Yang ketiga, dikelola dan dipantau oleh manajer investasi. Tidak hanya mudah dalam menanamkan modal, investor juga mendapat kemudahan dalam mengelola modal tersebut. Dan yang keempat, hemat biaya, tapi retur optimal. Biaya yang dikeluarkan oleh investor relatif lebih rendah, mulai dari modal yang dikeluarkan sampai aktivitas transaksi reksadana syariah. Dan yang kelima, praktis, jelas, dan aman. Dana investasi yang dicairkan bisa dilakukan kapan saja. Dengan begitu, likuiditas dari reksadana syariah pun terjamin. Proses pencairan dana pun menjadi praktis. Di sini saya akan menjelaskan bentuk reksadana syariah. Yang pertama, reksadana syariah pasar uang. Investasi dilakukan hanya pada instrumen pasar uang syariah yang ada di dalam negeri. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Jika memilih bentuk reksadana ini, investor melakukan investasi minimal 80% dari nilai aktivitas bersih. Berbentuk efek syariah pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana syariah campuran. Investasi dilakukan pada efek syariah dengan sifat ekuitas, efek syariah pendapatan tetap, dan instrumen pasar uang yang ada di dalam negeri. Dan yang keempat, reksadana syariah saham. Investor melakukan investasi minimal 80% dari nilai aktivitas bersih dalam bentuk efek syariah dengan sifat ekuitas. Tips memilih bentuk reksadana syariah. Berikut merupakan tips memilih bentuk reksadana syariah berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama, ada investasi jangka pendek. Umumnya, investasi jangka pendek ini merupakan investasi yang dilakukan di bawah 1 tahun. Reksadana yang tepat untuk jenis investasi ini adalah reksadana pasar uang syariah. Meskipun rentang periode investasi singkat, dana dapat tetap berputar dengan cara yang aman dan halal. Yang kedua, investasi jangka menengah. Investasi jangka menengah merupakan investasi yang dilakukan selama 1-3 tahun. Jenis reksadana yang tepat untuk jenis reksadana ini adalah reksadana pendapatan syariah. Dengan investasi jangka menengah, modal berputar dalam waktu yang cukup demi mendapatkan keuntungan yang baik. Namun, jika dirasa modal yang dikeluarkan cukup besar, investor juga dapat memiliki reksadana campuran syariah. Yang ketiga, investasi jangka panjang. Investasi yang dilakukan lebih dari 5 tahun ini bisa membuat investor bisa menjaga portofolio aset. Dengan berinvestasi dengan periode ini, modal dapat berputar lebih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.